Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Atela Putri dengan NIM L1A024086. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya. Oke, di sini saya mengambil artikel yang berjudul Pengambilan Sampel Air Sungai Gajah Wong di Wilayah Kota Yogyakarta. Identitas artikel dengan judul Pengambilan Sampel Air Sungai Gajah Wong di Wilayah Kota Yogyakarta dengan penulis Rahmi Ahdiati dan Dewi Fitriana pada tahun 2020 di dalam jurnal Indonesian Journal of Chemical Analysis volume 3 nomor 2 halaman 65 sampai 73. Latar belakang, Sungai Gajah Wong ini merupakan bagian dari subdas opak dan melintasi wilayah Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul. Sungai ini mengalami tekanan pencemaran dari limbah domestik, industri, dan fasilitas umum yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan. Kualitas air dapat dievaluasi melalui parameter fisika, kimia, dan mikrobiologis. Aktivitas para masyarakat di sepanjang wilayah sungai semakin memperburuk kondisi sungai akibat pembuangan limbah langsung ke badan air seperti pada gambar yang sampah ada di pinggiran sungai dan bahkan di dalam sungainya. Oke, selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan penelitian ini untuk menentukan kondisi kualitas air Sungai Gajah Wong melalui pengukuran parameter fisika dan kimia seperti DO, pH, suhu, dan kekeruhan untuk sebagai indikator kualitas air. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu kualitas air yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencemaran pada setiap titik pengamatan. Nah, di sini ada lokasi Sungai Gajah Wongnya. Oke, populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh badan air Sungai Gajah Wong di wilayah Kota Yogyakarta. Sampelnya ini berupa air sungai yang diambil dari 5 titik eh, berbeda untuk mewakili kondisi bagian hulu, tengah, dan hilir. Pemilihan 5 titik ini bertujuan untuk menggambarkan variasi kualitas air di sepanjang aliran sungai. Oke, di sini ada alat dan bahan, ada botol sampel, ada pompa vakum, GPS, icebox, DO-meter, pH meter, termometer, conductimeter, current meter, aqueous reagent, dan ice scale. Nah, selanjutnya itu ada teknik sampling. Yang pertama itu metode, yaitu pada metode ini tahap pertamanya yaitu adalah penentuan titik pengambilan sampel. Peneliti memilih 5 lokasi di sepanjang Sungai Gajah Wong untuk mewakili bagian hulu, tengah, hilir, sehingga variasi kualitas air dapat teramati secara menyeluruh. Tahap kedua adalah pengambilan sampel air di setiap titik sampel diambil secara langsung dari badan sungai menggunakan botol sampel yang sudah dibersihkan agar tidak terjadi kontaminasi yang dapat memengaruhi hasil analisis. Terus yang ketiga itu pengukuran debit sungai dilakukan dengan mengukur lebar dan kedalaman sungai untuk mendapatkan luas penampang, kemudian dikombinasikan dengan kecepatan aliran sungai, permukaan aliran sungai, permukaan sehingga diperoleh nilai debit masing-masing titik. Terus yang terakhir itu adalah pengukuran parameter kualitas air secara in situ. Parameter yang diukur meliputi suhu, pH, DO, kekeruhan menggunakan alat ukur lapangan. Pengukuran langsung ini penting untuk mendapatkan nilai aktual kondisi sungai pada setiap sampel yang diambil. Oke, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kualitas air Sungai Gajah Wong dipengaruhi oleh aktivitas rumah tangga, industri, dan pertanian di sepanjang alirannya. Variasi parameter fisika, kimia, dan biologi di tiap titik sampel mencerminkan tingkat pencemaran yang berbeda-beda, terutama pada area yang padat pemukiman. Pengukuran in situ dan analisis sampel air ini menegaskan bahwa beberapa parameter telah melampaui baku mutu yang telah ditetapkan sehingga kondisi sungai memerlukan upaya pengelolaan dan pengendalian sungai yang lebih intensif lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.